Kira-kira apakah pasar kripto sudah mendekati puncak siklusnya atau justru masih banyak ruang untuk bergerak naik? Halo semuanya, kembali lagi di channel ini dengan update kripto harian untuk tanggal 7 Desember 2025. Hari ini, kita bakal membahas apakah pasar sedang berada di fase ketakutan, mengevaluasi indikator siklus pasar, serta membedah berbagai kabar ekonomi makro global yang lagi ramai jadi perbincangan. Jadi, pastikan kalian tonton sampai akhir biar nggak ketinggalan insight pentingnya. Perlu diingat, semua analisis dan informasi di video ini bertujuan untuk edukasi dan referensi semata. Tidak ada ajakan untuk membeli atau menjual aset tertentu. Selalu gunakan pertimbangan sendiri dan konsultasikan dengan ahli sebelum mengambil keputusan investasi. Beberapa hari ke depan, kalender ekonomi dunia dipenuhi event penting yang berpotensi mempengaruhi pasar kripto. Pertama, dari China, akan ada pengumuman data neraca perdagangan bulan November, ekspor dan impor tahunan, serta inflasi. Angka ekspor dan impor ini bisa mempengaruhi permintaan global terhadap komoditas dan aset berisiko, termasuk kripto. Apabila melemah, bisa memicu kekhawatiran soal pertumbuhan ekonomi Asia. Dari Australia, kita menanti keputusan suku bunga dari Bank Sentral Australia. Walaupun konsensus masih sama di sekitar 3,6%, namun setiap sinyal perubahan ton kebijakan moneter bisa berdampak ke arus modal masuk ke aset kripto. Juga jangan lupakan Amerika Serikat yang akan mengumumkan data JOLTS Job Openings dan keputusan suku bunga dari Federal Reserve pada 11 Desember dini hari waktu Indonesia. Keputusan suku bunga dan proyeksi ekonomi dari FOMC biasanya jadi pemicu volatilitas besar karena berkaitan dengan prospek likuiditas dan seberapa agresif The Fed dalam menangani inflasi. Dan di tengah ketidakpastian ini, pasar kripto umumnya akan sensitif terhadap setiap perubahan narasi dari bank sentral utama dunia. Mari kita masuk ke kabar makro kripto yang sedang hangat. Berita pertama, data inflasi core PCE Amerika Serikat baru saja dirilis dan hasilnya sesuai ekspektasi, di kisaran 2,9% secara tahunan. Ini masih di atas target 2% milik Fed. Artinya, tekanan inflasi masih terasa dan kemungkinan kebijakan suku bunga tinggi akan bertahan lebih lama. Bagi pasar kripto, inflasi yang bertahan tinggi seringkali jadi alasan naiknya permintaan Bitcoin dan Ethereum sebagai aset pelindung nilai. Berita kedua datang dari Jepang, di mana Bank of Japan diperkirakan akan menaikkan suku bunga acuannya dari 0,5% menjadi 0,75% pada rapat bulan Desember. Langkah ini adalah perubahan signifikan karena selama ini Jepang terkenal longgar dalam kebijakan moneter. Jika yen menguat dan likuiditas global berkurang, biasanya minat pada aset berisiko seperti kripto ikut berkurang, terutama dari investor Asia. Berita ketiga, pertumbuhan suplai uang global melonjak ke level tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Artinya, bank sentral di seluruh dunia sedang longgar dalam menstimulasi ekonomi, menambah likuiditas ke pasar. Biasanya, saat uang bertebaran seperti ini, investor mencari alternatif lindung nilai terhadap inflasi dan devaluasi mata uang, yang akhirnya berdampak positif terhadap permintaan kripto seperti Bitcoin dan altcoin utama. Sekarang kita lihat Fear and Greed Index. Nilai saat ini berada di skor 22, yang masuk kategori fear atau ketakutan. Selama seminggu terakhir, indeks terus berada di kisaran fear, bahkan sempat jatuh ke posisi extreme fear. Apa artinya? Biasanya, ketika pasar dalam ketakutan, tekanan jual lebih besar dari beli, namun di sisi lain juga membuka peluang jangka menengah untuk yang bersabar masuk di harga diskon. Intinya, sentimen pasar masih cenderung defensif, investor lebih berhati-hati, serta menanti kepastian arah makroekonomi global. Pindah ke indikator Pi Cycle Top. Ini adalah indikator teknikal populer yang mencoba memprediksi kemungkinan puncak harga Bitcoin dengan membandingkan dua moving average, biasanya moving average 110 hari dengan 350 hari dikali 2. Saat kedua garis ini hampir atau sudah bersilangan, biasanya itu sinyal bahwa pasar sedang mendekati puncak siklus.
Untuk hari ini, jarak antara MA 110 hari di angka 107.759 dan MA 350 hari kali 2 di 204.683 masih cukup lebar, menandakan belum ada tanda-tanda puncak yang terkonfirmasi. Selanjutnya, kita bahas Puel Multiple. Indikator ini mengukur kesehatan para penambang Bitcoin dengan membandingkan pendapatan harian mereka dengan rata-rata setahun terakhir. Angka Puel Multiple saat ini di 0,71, jauh di bawah level waspada 2,2. Kalau pada siklus sebelumnya, nilai di atas 2,2 sering jadi sinyal harga sudah terlalu tinggi dan rentan koreksi. Berhubung sekarang masih jauh di bawah itu, secara fundamental, pasar belum menunjukkan gejala overheat atau euforia berlebihan khas puncak siklus. Dari sekitar 30 indikator siklus yang kita monitor, ada 3 yang menurut saya paling menarik hari ini. Yang pertama adalah Bitcoin AHR 99 Index, nilainya baru di 0,55, jauh dari batas waspada di angka 4. Artinya, secara historis, harga Bitcoin belum mahal jika dibandingkan dengan rata-rata pergerakan siklus sebelumnya. Indikator kedua adalah CBBI atau Crypto Bitcoin Bull Run Index yang saat ini di angka 55 dari target 90. Ini menunjukkan bahwa menurut gabungan berbagai indikator on-chain dan teknikal, kita baru setengah perjalanan menuju siklus bull run utama. Masih cukup banyak ruang untuk bergerak naik meskipun volatilitas tetap harus jadi perhatian. Dan indikator ketiga, Bitcoin Net Unrealized Profit and Loss atau NUPL sekarang di 38% dari batas waspada 70%. Indikator ini mengukur berapa banyak holder Bitcoin yang masih profit secara rata-rata. Selama NUPL belum menembus 70%, biasanya pasar belum masuk ke fase euforia atau distribusi besar-besaran. Sekarang kita masuk ke bagian analisis rencana trading untuk pair utama, mulai dari Bitcoin melawan USDT. Saat ini, area entry yang menarik berada di 89.258 dengan stop loss di 84.400. Target ambil untung bertahap di 90.000, 91.000, hingga 92.891,6. Skenarionya cenderung long karena harga bertahan di atas support kunci dan mulai menunjukkan pola pembalikan dari area bawah. Namun, tetap hati-hati karena volume cenderung melemah pada kenaikan terakhir. Untuk Ethereum melawan USDT, strategi masih mirip. Entry ideal di 3034,21 dengan target stop loss di 2980 dan target profit di 3066,68, 3090,78, dan 3215. Momentum saat ini menunjukkan kekuatan beli, tetapi risk-reward baru moderat, jadi posisi dapat dipertimbangkan jika harga mampu menembus resistensi terdekat dengan volume besar. 131,94 dengan stop loss di 125,65. Target profit berada di 135,5, 140, dan 144,58. BNB sempat mengalami penurunan tajam, tapi mulai menunjukkan tanda-tanda konsolidasi dan potensi rebound jangka pendek, meski dominasi bears masih terasa di time frame lebih besar. Untuk Solana, SOL versus USDT, entry area ada di 2000,0292, stop loss di 1925, dan target profit di 2111,3, 2200, hingga 2250,3. Skenarionya mengantisipasi kemungkinan pembalikan arah dari oversold back ke area min sebelum bertemu resistensi kuat. Dan untuk Doge versus USDT, skenario long entry bisa dipertimbangkan di 890,7 dengan stop loss di 876,5. Target profit bertahap di 903,36, 920, hingga 932,78.
Analisis menunjukkan momentum bullish mulai muncul lagi, ditopang oleh volume yang menguat dan price action di atas area support. Sekali lagi, perlu diingat bahwa semua insight dan analisis di video ini hanya untuk edukasi. Jangan dijadikan landasan mutlak untuk mengambil keputusan investasi. Semua keputusan trading dan investasi sepenuhnya ada di tangan kalian sendiri. Jaga manajemen resiko, tetap sabar, dan selalu update dengan berita terbaru. Sampai ketemu di video berikutnya.